Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi. Gosokkan tanganmu setelah sempurna istinja. Gosokkan pada bumi, pada debu setelah sempurna istinja. Au bihaitin, atau gosokkan pada tembok. Ai jidarin, yakni tembok. Tujuannya izalatan lirraihati in bakiyat, karena menghilangkan bau jika memang masih ada baunya. Jadi setelah istinja sempurna, tangannya gosokkan pada debu atau tembok jika masih ada baunya. Tujuannya biar tidak ada baunya. Kadang-kadang nek gosok ke tembok kayak ngicium, cek tahu aja baceng ngicium, goblok kerwek kere. Lah tahu aja baceng ngicium. Dah, payah. Summa usilha ay al yad. Kemudian basuh, cuci setelah gosokkan pada tanah atau tembok, ya cuci. Wa minal adabi aidan adamu tatwilil qu'udi bila daruratin, termasuk bagian daripada adab qadil hajah adalah tidak lama-lama duduk di tempat pembuangan kotoran, yakni di WC, kalau memang tidak ada keperluannya, kalau memang tidak ada keharusan. Jangan lama-lama. Qadil hajahnya selesai tapi masih duduk di sana, menghayalkan yang bukan-bukan. Aduh, payah. Yang dihayalkan itu hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu biasa, itu sering terjadi. Di sini termasuk adab qadil hajah, jangan terlalu lama duduknya tanpa ada keperluan yang penting. Wa adamul aisi wa adamul abasi bil yadi wa birriyati ilal yamin wa shimal, termasuk adab qadil hajah adalah tidak bermain-main di dalam kamar kecil. Tidak banyak noleh kanan kiri. Kadang-kadang tangannya udah pada bayi sih keganggu. Nyambu ariah, doa apa ya. Ini berarti tidak ikut adab dalam qadil hajah. Bada boleh sih parana, kami ngicung, kami nyanyi. Kadang-kadang saling sampit, kamar kecil lauk, kamar kecil aja. Nikah berarti tidak mengamalkan adab dalam qadil hajah. Wa adamun nadri lil sama' awil farji aw lil khariji bila hajatin. Termasuk adab qadil hajah tidak menoleh ke atas, tidak melihat pada alat kelaminnya atau memandang pada hal yang keluar. Pada yang keluar. Ini bagian daripada adab qadil hajah. Ya, kadang-kadang ya si keluarnya kita tenin, bu biru, bu celeng, bu lanjang, bu pas nampas lihat ini kapan ya. Jelas tahu ya kotoran sekeluarnya ki ya bosaki. Takut elang ah. Apalagi eman. Kayak eman ya. Mungkin eman nah, lejaki keluar we. Kadang-kadang ya noleh kanan kiri, kadang-kadang noleh ke atas. Padahal adab qadil hajah jangan banyak noleh kanan kiri, jangan memandang ke atas, jangan memandang pada alat kelaminnya, dan juga jangan memandang pada yang keluar. Biarkan saja yang keluar. Itu kotoran kok, kenapa harus dipandang terus? Babu adabil wudu. Bab ini menerangkan adab wudu. Tata krama berwudu. Wudu juga ada tata kramanya. Mandi besar juga ada tata kramanya.
Al-muradu bil adabi huna al-matlubatu. Yang dimaksud adab di sini adalah adab yang dituntut, adab yang dianjurkan, fatasmilul mandubata wal wajibata, maka meliputi hal yang sunnah dan hal yang wajib. Ini yang dimaksud adab di sini. Kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid, seperti yang diungkapkan Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid itu pernah mengungkapkan bahwa yang dimaksud adab di sini adalah meliputi hal yang sunnah dan hal yang wajib. Fa idza farauta minal istinja fala tatruki siwak. Apabila kamu selesai istinja, jangan lupa siwak, jangan sampai tinggalkan siwak. Siwak itu walaupun kelihatannya sepele, tapi menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siwak walaupun kelihatan sepele, tapi dapat pahala. Dan juga ada fadilahnya, ada khasiatnya. Wanwih bisiwak as-sunnata. Dan kemudian bila kamu bersiwak, ya kamu harus berniat melaksanakan sunnah biar dapat pahala. Khawatir kalau tidak niat mengikuti sunnah, khawatir kalau tidak niat melaksanakan sunnah tidak dapat pahala. Maka harus niat melakukan sunnah. Wa tathhirul fami, dan niat mensucikan lisan. Li qiraatil Qur'ani, karena hendak membaca Al-Qur'an. Karena nilainya tidak sama. Kita berzikir sebelumnya bersiwak dan bersiwak, ini nilainya tidak sama. Wa dzikrallahi fi shalah, dan karena wa dzikrillahi fi shalah, dan karena dzikir kepada Allah di dalam salat. Kamatan wil jima', seperti halnya kamu niat jima' husulan nasalih, karena ingin mendapatkan keturunan. Jadi harus niat, ada niatan. Kumpul dengan istri, ya ada niatan yang bagus, biar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu fungsinya sangat besar. Walaupun tidak semua ibadah membutuhkan niat, tapi sebagian besar ibadah itu membutuhkan niat. Perlunya niat karena membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Maka perlunya niat di situ. Fa innahu ay as-siwaka, karena sesungguhnya siwak mitharatun lil fami, adalah alat untuk mensucikan lisan. Mitharah bi fathil mimi wa kasriha, dibaca dengan fathahnya mim dan kasrahnya mim. Kalau dibaca kasrah mim, mitharatun, alat untuk suci, berarti isim alat untuk suci, alat mensucikan pada lisan. Ai alatu tanatubihi, maksudnya adalah alat untuk mensucikan lisan, membersihkan lisan minar raihatil karihati, dari bau yang tidak sedap. Karena lisan itu kadang-kadang baunya tidak sedap kan, apalagi bangun tidur atau lama tidak makan. Lama tidak makan, lama tidak berbicara, lisannya bau. Kalau dipikir-pikir ya, lisannya manusia itu kan dengan lisannya anjing mungkin beda. Secara logika, secara akal kita, mungkin lebih sedap lisannya anjing mungkin. Kalau manusia itu, misalnya bangun tidur ya, coba kalau tidak percaya sampai cium. Orang yang bangun tidur itu cium lisannya, kira-kira harum apa bau. Dan kemudian sampai yang cinta pada anjing, cium juga lisannya anjing itu. Mungkin lebih bau lisannya manusia. Ini yang dimaksud manusia, bukan nabi ya. Bukan, manusia seperti kita ini yang dimaksud. Jangan salah persepsi. Wa mardhatun lirabbi, dan termasuk siwak itu di samping alat untuk membersihkan lisan dan juga membuat senang Allah Subhanahu wa taala. Membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mushidatun lisyaiton, dan membuat murka setan. Kalau kita rajin siwak, Allah pun suka, senang. Nah di sini mardah itu ridho itu adalah sururul qalbi. Berarti kalau kita rajin siwak, Allah senang kepada kita. Tentunya kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban
dan menjauhi larangan dan disertai dengan tekun siwak. Apa artinya tekun siwak? Tapi kewajiban diabaikan, larangan dikerjakan. Ya, percuma saja. Omong kosong namanya itu. Wa sholatu bi siwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin wallahu alam.